Hari ini kita harapkan lebih baik dari hari yang kemarin. Dan tentunya kita juga berdoa supaya hari esok akan ada sesuatu yang lebih baik. Untuk mengisi hal-hal yang berguna pada pagi ini, memang harus lebih dahulu kita meminta petunjuk dari Tuhan. Dengan demikian, setiap hari selalu baru Tuhan berikan kepada kita. Baik, sebagai ayat yang saya mau sampaikan kepada kita pada pagi ini, saya angkat dari Efesus pasal 2 ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya senang dengan ayat ini. Semua ayat senang, tapi pagi ini saya senang membagikannya kepada saudara. Karena ada sesuatu yang sangat penting kita ketahui dari karya Allah kepada manusia. Dikatakan tadi, karena kita ini buatan Allah. Jadi kita bukan buatan orang tua. Itu hanya perantara. Allah yang membuat kita. Kata ilmu, ada sekian banyak sel berkejar-kejaran, tetapi hanya satu yang jadi pembuahan. Dan jadilah kita pemenang. Jadi sesungguhnya manusia yang lahir ke dunia ini adalah pemenang. Jadi Tuhan punya rencana yang terbaik dalam kehidupan saudara dan saya. Banggalah atas apa yang kita terima. Jangan melihat ke kiri dan ke kanan orang lain. Kenapa saya harus lahir dari bapak dan mama ini? Kenapa tidak lahir dari bapak dan mama yang sana? Kalau yang sana melahirkan saya akan jauh lebih baik dari apa yang saya alami sekarang. Banyak orang yang menyesali dirinya. Tetapi yang saya mau sampaikan kepada kita adalah bahwa kita ini adalah buatan Allah. Dalam terjemahan bahasa Inggris, buatan itu boleh jadi dikatakan workmanship. Berarti itu adalah pekerja. Boleh diterjemahkan dengan bahasa keren sekarang ini adalah pelayan. Kalau kita ganti terjemahannya, kita bukan katakan ini salah, tetapi karena bahasa Indonesia itu kaya, workmanship itu boleh dijadikan buatan, boleh juga pekerja, boleh juga hamba, tetapi bahasa keren Kristennya adalah pelayan. Nah, jadi kalau dikatakan di sini karena kita ini pelayan Tuhan, ya, kalau kita mau aplikasikan kepada kehidupan kita guru, karena kita ini pelayan sebagai guru yang Allah putuskan, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kalau ada seorang anak bandel, kadang-kadang orang mengatakan, "Ayo si do bapak no, di si do maknya kan." Jadi untuk melihat karakter Allah itu tidak perlu harus melihat dia secara langsung, tetapi melihat anak-anak Allah. Melihat dari perbuatannya. Kalau ada orang membuat sesuatu yang rapi, ya, di ruangan rapi, cantik, indah, maka orang tahu pasti idenya ini bagus orang. Tidak perlu kita tahu orangnya. Kita tidak pernah ketemu sama presiden, menyalahnya pun kita tahu. Tetapi karyanya itu kita bisa rasakan bahwa begitulah orang. Jadi saudaraku, kita harus bahagia. Makanya dikatakan dalam ayat ini, kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi untuk melihat Yesus,
Semua dia tuh Tuhan ini. Apa kata Yesus? Kalau engkau sudah lihat saya, engkau sudah lihat siapa? Bapa. Kan begitu. Kalau kita sudah melihat guru, waduh, itulah Tuhan yang luar biasa guru-guru kami. Mereka mendidik anak-anak kami dengan penuh kasih sayang. Karena Yesus juga mencintai anak-anak. Maka kita pun mengasihi dan mencintai anak-anak. Tahukah saudaraku, siapakah yang menuntut mereka datang ke sini? Boleh-boleh saja kita dipakai Tuhan, tetapi yang pasti adalah sekuat apapun kita mengajak orang, kalau tidak roh Tuhan yang menguasai dia, belum tentu juga dia datang ke sini. Tetapi kita bersyukur itu adalah sebuah kepercayaan Tuhan kepada kita. Makanya mari kita mengaminkan diri kita dengan mengatakan, Tuhan, aku ini rupanya buatanmu. Aku ini adalah pelayan Tuhan yang diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi jangan ada saya sebagai pendeta melakukan pekerjaan yang tidak baik. Demikian juga hal yang sama, para guru tidak melakukan pekerjaan yang tidak baik. Itu bukanlah rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan, orang yang dia ciptakan itu melakukan apa? Pekerjaan baik. Amin, saudaraku. Amin. Nah, kemudian yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi sebelum kita ada, sudah ada rencana Tuhan bagi setiap orang yang ada di dunia. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Inilah kerinduan Tuhan. Dia mau supaya kita hidup di dalam. Kita berjalan bersama dengan Tuhan di sepanjang hidup. Sedikit saya mau sampaikan maksud dan tujuan pendidikan Advent, ya. Dalam ungkapannya demikian, umat Advent perlu memahami maksud dan tujuan pendidikan yang dikehendaki oleh Tuhan. Berbeda dengan sistem pendidikan yang dianut oleh dunia. Dan pelajaran agama Kristen termasuk di dalam kurikulum dan pengajaran di sekolah. Tetapi sistem pendidikan Advent jauh daripada itu. Jangan juga kita mengandalkan, udahlah kita nggak usah kejar dunia ini, surga saja katanya. Itu bukanlah rencana Tuhan. Rencana Tuhan bawa pemikiran anak-anak kepada Tuhan, tetapi persiapkan dia yang terbaik untuk melayani di mana? Di dunia. Ya. Karena ini pendidikan agama, capek kali lah kita mengajari mereka supaya pintar. Ini toh juga hanya mereka nanti mau ke surga, kata kita. Enggak juga begitu. Siapkan dia untuk menjadi karakter Tuhan, tetapi lengkapi dia dengan hal-hal yang perlu untuk menjadikan dunia ini seperti yang diharapkan oleh siapa? Oleh Tuhan. Kalau hanya tahu menghafal 10 hukumnya anak-anak kita ini, tetapi dia tidak bisa untuk mengubah pola pikir masyarakat, itu juga kuranglah sesuatu yang baik. Kemudian Ellen G. mengatakan, sekolah-sekolah gereja itu diurapi oleh Allah. Bapak Ibu, waktu ini didirikan, sekolah ini didirikan, ini didoakan untuk satu tujuan, mempersiapkan anak-anak buat pekerjaan besar sebagai pekerja misionaris. Jadi misionaris ini bukan hanya jadi pendeta, dia dokter, dia akan menjadi seorang misionaris. Kalau dia nanti jadi pengusaha, dia menjadi seorang misionaris. Jadi misionaris itu adalah seseorang yang diutus Allah untuk berada di suatu tempat. Demikian juga sekolah-sekolah itu dijalankan menurut petunjuk Alkitab yang diperluas melalui tulisan-tulisan Roh Nubuat, yang tujuan utamanya ialah untuk membantu tabiat yang menyerupai tabiat Kristus dan kehidupannya di dalam diri setiap anak-anak didik. Dan yang terakhir, kutipan terakhir yang saya mau sampaikan adalah keselamatan murid-murid adalah pusat perhatian tertinggi yang dipercayakan kepada guru yang takut
akan Tuhan. Fundamental of Christian Education, halaman 117. Bapak Ibu guru yang saya sangat kasihi dan saya sangat hormati yang diberkati oleh Tuhan. Setiap Anda berdiri di depan anak-anak, di depan kelas, setiap saudara berbicara, maka saudara dituntun Tuhan untuk keselamatan. Keselamatan murid-murid adalah pusat perhatian tertinggi yang dipercayakan kepada guru yang tahu. Kepada guru dipercayakan keselamatan. Semoga kita sebagai buatan Allah, pekerja Allah, hamba Allah, pelayan Tuhan, bawalah anak-anak itu kepada misi keselamatan. Tanamkan kepadanya hati, di dalam hatinya, bahwa dia adalah anak Tuhan yang akan tiba di dalam kerajaan. Kiranya Tuhan memberkati kita pada hari ini. Saya bawakan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.